Fakta bahwa seorang wanita bisa berpikir bahwa ini adalah pemberdayaan dan bukan kekerasan terhadap anak benar-benar membuat saya muak. Ada sesuatu yang sangat salah dengan para perempuan liberal ini yang sudah kehilangan arah. Maksud saya, lihat anak ini. Ini adalah kekerasan. Putar sedikit untukku. Wah, kelihatannya cantik. Kenapa kamu menarik kerudungmu seperti itu? Kenapa dia pakai kerudung sama sekali? Lihat betapa bahagianya dia. Boleh aku lihat? Boleh aku lihat? Tunggu sebentar ya. Maksudku, anak kecil yang polos dan naif ini bilang, boleh aku lihat, boleh aku lihat, jangan khawatir. Hanya tinggal beberapa tahun lagi sampai matamu yang indah masih boleh terlihat dan kakimu masih boleh diperlihatkan ke publik. Karena entah bagaimana, ibumu berpikir dalam kegilaannya yang liberal bahwa apa yang dia lakukan itu adalah pemberdayaan. Menutupi wajah anak ini bahkan sebelum dia mulai sekolah mungkin. Maksudku, berapa usianya? Aku tidak tahu karena aku tidak bisa melihat. Tapi mungkin sudah memenuhi syarat untuk menikah di bawah gerakan politik yang sama persis yang percaya bahwa ini adalah perilaku yang pantas untuk anak-anak. Hal ini membuatku gila. Dan aku terus-menerus mencoba memahami bagaimana perempuan liberal yang percaya pada hak-hak perempuan. Seperti itulah inti dari seluruh platform mereka. Yang percaya pada love is love dan semua omong kosong ini. Dan aku bilang omong kosong bukan karena aku tidak setuju dengan itu. Tapi karena kamu tidak bisa percaya pada love is love, dan perempuan harus diberdayakan, lalu juga mendukung rezim teroris Islamis politis yang sedang berlangsung. Kamu tidak bisa begitu saja. Dan ini adalah salah satu video pertama yang aku lihat yang benar-benar berhasil menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana perempuan bisa sebodoh itu sampai rela menyakiti anak-anak mereka dengan menutupi wajah cantik mereka hanya karena suami mereka senang. Aku terus bertanya-tanya kenapa kelompok kiri begitu terobsesi membela sebuah ideologi yang justru akan menjadi yang pertama mengeksekusi mereka. Partai Demokrat telah menghabiskan waktu puluhan tahun memperjuangkan hal-hal seperti hak-hak perempuan, namun mereka justru membela negara-negara di mana perempuan dilarang bersekolah, di mana pembunuhan demi kehormatan terjadi, dan di mana istri tidak memiliki perlindungan. Dan di mana anak-anak ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki atas nama ideologi agama yang katanya indah. Atau tidak ada pelindungan hukum dari kekerasan. Mereka mengibarkan bendera pelangi di setiap parade, namun mereka membela negara-negara di mana hubungan sesama jenis bisa dihukum mati. Ngomong-ngomong, ini jauh lebih dari sekedar hubungan sesama jenis yang bisa dihukum mati. Dan bukan hanya soal kekerasan terhadap anak-anak. Maksud saya, kalau kamu lihat para pemimpinnya, pemimpin mereka yang sebenarnya, pemimpin tertinggi mereka, Nabi Muhammad. Dan kamu benar-benar melihat bagaimana dia memperlakukan anak-anak. Maksud saya, detailnya ini saya tidak. Saya rasa kita tidak cukup membicarakan hal ini. Coba tonton ini sebentar. Ini masih membuat saya tercengang. Muhammad bertemu istrinya, Safiyah binti Huyai, setelah membantai desanya dalam pertempuran Khaybar. Ya, sangat romantis sekali. Apa? Dia membunuh suami dan ayahnya, lalu memberinya dua pilihan, menjadi budak seks atau masuk Islam dan menikah dengannya. Dia memilih menikah dengannya. Berapa lama setelah pembunuhan ayah dan suaminya, Muhammad menunggu untuk tidur dengannya? 30 hari, 7 minggu, 3 hari. Keesokan harinya. Saya rasa sekarang giliran saya. Saya akan bilang keesokan harinya. Saya juga akan bilang keesokan harinya. Sekarang sudah 3 hari kemudian. Oke. Sungguh seorang gentleman. Benar-benar gentleman. Sebagai seorang gentleman. Sebelum Muhammad menikahi Aisyah, yang saat itu berusia 6 tahun, dia mengaku telah menerima tanda ilahi tentang pernikahan mereka di masa depan. Apa tandanya? A. Dua mimpi yang sama, di mana seorang malaikat membawakan Aisyah kepadanya, yang dibungkus dengan selimut sutra. Mendengar paduan suara malaikat bersayap bernyanyi ketika pertama kali melihatnya. Setelah Aisyah memberinya air, dia merasa mabuk. Kemudian dia didatangi oleh malaikat di lembah Iskar yang memberitahunya, "Sepertinya aku yang mulai duluan karena kamu seorang pria." Aku akan bilang itu adalah lembah Iskar D. Aku juga akan memilih D. Siapa? A. Dia punya dua mimpi yang sama tentang malaikat yang menyampaikan, terserah. Intinya tetap sama. Maksudku, benar-benar ada seorang pria yang pertama, dia menikahi wanita ini setelah mengeksekusi ayah dan suaminya. Lalu tidur dengannya 3 hari kemudian. Lalu ada anak berusia 6 tahun yang dia putuskan untuk dinikahi karena keyakinan agamanya atau mimpinya atau apapun itu. Seorang anak berusia 6 tahun. Perilaku seperti ini kemudian ditiru karena segala sesuatu yang dia lakukan dianggap indah dan luar biasa. Fakta bahwa dia membantai suami dan ayah wanita ini dianggap tidak relevan. Dan inilah ideologi yang dipromosikan oleh perempuan liberal sebagai sesuatu yang indah, luar biasa, penuh penyerahan diri. Duh, maksudku, ini benar-benar terus-menerus membuatku tercengang. Jadi, apa sebenarnya yang dimiliki oleh kaum kiri progresif dan para Islamis ini dalam Pertanyaan Karena yang di bagus. permukaan, mereka benar-benar tidak sepakat dalam hal apapun, kecuali satu hal.
Mereka memiliki musuh yang sama, dan musuh itu adalah Barat. Dan kenyataannya, tidak ada dari mereka yang bisa membangun apa yang mereka inginkan selama Barat masih berdiri. Jadi mereka semacam bekerja sama untuk meruntuhkannya terlebih dahulu dan memikirkan sisanya nanti. Si Marxis berpikir dia sedang memanfaatkan si Islamis untuk melakukan sebagian besar kerja kerasnya. Orang-orang bodoh yang dimanfaatkan memilih mereka, memberi mereka panggung, membela mereka, dan membungkus setiap kekejaman sebagai perlawanan. Sekali lagi, fakta bahwa kamu memiliki musuh bersama sama sekali tidak membenarkan bahwa musuhmu bertentangan dengan semua yang kamu yakini. Maksudku, itu adalah argumen dengan IQ terendah sepanjang masa. Masuk akal, karena semua orang di kiri ekstrim dan semua orang di kanan ekstrim adalah individu dengan IQ rendah. Karena orang yang bisa berpikir sendiri tidak akan pernah tertipu oleh hal itu. Tapi hanya fakta bahwa kamu benar-benar bisa berpikir bahwa kamu adalah pembela hak-hak gay dan pembela hak-hak perempuan, dan sebagainya. Dan tetap saja, mendukung orang-orang ini hanya karena kamu membenci Barat. Ngomong-ngomong, mereka adalah orang nomor satu yang mendorong dan membela nilai-nilai yang persis sama denganmu. Membela perempuan, hak-hak gay, dan sebagainya. Itu benar-benar bodoh. Maksudku, itu benar-benar kebodohan yang tak terukur. Dan apa yang menanti mereka setelah tugas selesai adalah sesuatu yang sudah ditunjukkan sejarah kepada kita. Iran tahun 1977, kaum Marxis dan Islamis bersatu untuk menggulingkan Syah. Ya, Begitu mereka menang, kaum Islamis mengeksekusi setiap orang kiri yang membantu menjatuhkan mereka. Tidak. Dipenjara, disiksa, atau hilang. tidak. Kaum kiri memberikan revolusi kepada mereka dan mendapat peluru sebagai balasannya. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu di sini karena tidak ada yang kelaparan. Masalah dengan revolusi sosialis adalah mereka membutuhkan keputusasaan, entah itu kelaparan atau penyakit, dan itu bukan Amerika. Jadi mereka butuh strategi yang berbeda. Karena inilah yang telah dilakukan kaum kiri selama ini. Mereka telah menjadi semacam jasa cuci citra. Maksud saya adalah, Barat tidak akan secara alami menerima ideologi yang secara terbuka tidak toleran. Kita adalah masyarakat yang toleran, yang merupakan kelemahan sekaligus kekuatan kita. Jadi setiap kali ada serangan teroris, itu dianggap sebagai tindakan perlawanan. Setiap pembantaian dianggap sebagai reaksi alami terhadap imperialisme atau kolonialisme atau apapun itu. Mereka tidak membela ideologinya secara langsung. Mereka hanya membuat kekejaman itu terasa masuk akal bagimu. Berkali-kali, sampai kerangka moralmu berubah tanpa kamu sadari. Mereka membuatmu percaya bahwa, oke, demi perlawanan, tidak apa-apa untuk meledakan orang atau menembaki mereka. Atau, kamu tahu, semua hal seperti itu. Sekali lagi, ironisnya adalah justru pihak kiri yang sangat menentang senjata api. Tapi itu dianggap boleh jika kamu secara ideologis itu benar-benar tidak masuk akal. Sungguh tidak bisa dipercaya. Pembela KGB Yuri Bezmenov menyebut ini sebagai demoralisasi. Kamu tidak perlu memenangkan revolusi jika kamu bisa membuat orang-orang meninggalkan nilai-nilai mereka sendiri terlebih dahulu. Itu dimulai dari keyakinan bahwa membunuh warga sipil adalah salah. Lalu berubah menjadi, apakah warga sipil itu benar-benar tidak bersalah mengingat sejarah kolonialisme? Kamu tidak perlu penaklukan Islam dengan kekerasan jika kamu bisa membawanya masuk dengan dalih belas kasih. Dan kaum kiri akan menjadi yang terakhir menyadari apa yang telah mereka bantu bangun, sampai akhirnya mereka justru jadi yang pertama dihadapkan ke tembok eksekusi. Maksudku, secara harfiah, kamu akan melihat ini. Ini adalah semacam pemberdayaan bagi seorang liberal tolol yang tertipu olehnya. Ini benar-benar menjijikan. Kamu tahu, apa yang baru saja kita tonton itu memang benar. Kita semua tahu akhir dari cerita ini. Kita semua tahu bahwa Muslim hanya memanfaatkan kaum kiri. Dan begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, begitu mereka mendapatkan kekuatan politik, mereka akan membuang kaum kiri. Dan kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak akan mengatakannya dengan lantang, tapi kenyataannya, begitu banyak Muslim secara terbuka mengatakan rencana ini. Mereka bilang mereka memanfaatkan kaum kiri, tapi entah kenapa kaum kiri tidak bisa melihatnya. Ini salah satunya di sini. Mereka mengatakannya, dan kaum kiri mengorbankan anak-anak mereka demi hal ini. Itulah yang sangat gila dari hal ini. Seolah-olah kamu akan berpikir bahwa begitu kamu punya anak, kamu akan mendapatkan semacam kejelasan moral, bahwa kamu harus membela dan melindungi anak itu. Tapi tidak. Di Amerika, kita punya sayap kiri politik. Ini adalah kelompok kiri progresif. Seperti yang kamu tahu, mereka permisif secara seksual. Dan gerakan politik ini tampaknya anehnya bersekutu dengan Islam radikal. Bisakah kamu menjelaskan ini? Ketika saya masih seorang ekstremis, fundamentalis Islam, saya hanya akan memilih kelompok kiri. Kenapa begitu? Saya menganggap mereka sangat bodoh. Saya takut pada kaum konservatif, karena mereka punya prinsip. Itu bukan orang yang bisa mereka cuci otaknya. Tapi kaum kiri, saya tahu, mereka tidak punya nilai dan prinsip sejak awal. Saya tantang kamu untuk menemukan satu ekstremis Islam yang memilih Donald Trump. Tidak akan pernah melakukannya.
Itu berarti mereka memberikan suara kepada kaum kiri yang ingin berparade di acara kebanggaan. Dan para ekstremis Islam menentang kaum gay, homosexuals, and transgender. Tapi mereka ingin kaum kiri sibuk dengan hal itu. Mereka ingin itu. Silakan bicara soal iklim. Silakan bicara soal aborsi. Kalian benar-benar bodoh. Pergi saja, bro. Pergi saja. Pergi saja kalian bodoh. Pilih saja kami. Kalian begitu bebal sampai tidak bisa melihat ada masalah dengan ini. Sempurna sekali. Kami ingin kalian yang berkuasa secara politik. Maksudku, ini memalukan. Sungguh, ini benar-benar memalukan. Dan aku akan menutup dengan cuitan dari J.K. Rowling, karena menurutku itu sangat mewakili seluruh topik ini. Semakin tidak masuk akal dan jelas-jelas absurd suatu keyakinan, semakin banyak orang yang memegangnya, atau pura-pura memegangnya akan menolak untuk mengakuinya. Potensi rasa malu meningkat sebanding dengan tingkat keterlaluan dari apa yang mereka telan mentah-mentah di depan umum. Mereka merasa tidak punya pilihan selain semakin keras mempertahankan pendapatnya. Dan inilah alasan para Islamis semakin keras. Maksudku bukan para Islamis. Orang-orang sayap kiri, IQ rendah, sayap kanan, IQ rendah, semakin keras mempertahankan pendapatnya. Mereka tetap mendukung karena sudah sangat jelas bahwa ini seperti tato besar bertuliskan IQ rendah di dahi mereka. Tidak bisa dipercaya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.